Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yosia Patinama dari Prodi Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren dengan nomor induk mahasiswa 521221001. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan apa yang telah saya dapat dalam pembelajaran selama satu semester ini, pendidikan agama, dan saya akan berbagi pengalaman dan apa yang saya dapat selama ini, dan membagikan itu berdasarkan opini dan pandangan saya pribadi. Dan di kesempatan kali ini juga saya akan memilih tema pertemuan 13, di mana tema itu berjudul atau subtema modul pertemuan 13 itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Langsung aja kita menuju ke dalam pembahasan, dan saya harap saudara berkenan mendengarkan opini dan pandangan saya mengenai ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa, dengan bacaan ayat Alkitab Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Mari kita baca. Kita buka Alkitab dulu, kita cari Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Oke. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-20 dengan judul perikop bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat yang ke-12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Di ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, aku mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena pernyataan itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Itu tadi ayat yang ke-14 ya guys. Ya saudara, kita akan lanjut ke ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat daripada mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat yang terakhir guys, saudara, ayat yang ke-20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Jadi bacaan dan apa yang saya dapat pribadi dalam subtema ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah bahwa sebenarnya kita tidak lagi perlu berkorban kambing, lembu, lemak, atau apapun itu, kambing jantan, kambing betina, atau domba, atau apapun itu. Cukup kita mengorbankan hati. Menurut saya pribadi, cukup kita mengorbankan hati, dan dari pengorbanan itu, ibadah itu, maka
kita akan diterima ibadah kita, tidak lagi memerlukan pengorbanan seperti itu ya. Dan bisa dilihat apabila kamu di ayat yang ke-12 ya saudara, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi di sini dijelaskan bahwa bahwa siapa sih yang menyuruh kalian itu membawa itu semua, bahwa itu semua itu tidak berkenan di hatiku. Tuhan seperti itu berkata, bawalah hatimu. Tuhan hanya butuh hatimu yang tulus, yang baik. Dan di sini juga dijelaskan di ayat yang ke-16 bahwa basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi kita waktu masuk atau mengikuti ibadah yang berkenan kepada hati Tuhan itu cukuplah kita membersihkan diri, tidak berpikir negatif kepada orang, tidak berbuat jahat kepada orang, dan kita merenungi akan segala kesalahan kita dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita, bahwa tidak usah perlu membawa sembelih-sembelihan kalau kita tetap masih berbuat jahat, berburuk sangka kepada orang. Bahkan di ayat yang ke-17 disebutkan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalalah hak anak-anak yatim. Jadi belajarlah berbuat baik. Mari kita berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik, melakukan kebaikan, menabur, memberikan perpuluhan, diakonia, dan lain sebagainya. Itu yang berkenan menurut saya pribadi, opini dan pandangan saya pribadi terhadap subtema yang saya ambil di pertemuan 13 ini ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita lompat lagi ke ayat 18. Di sini dituliskan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Dan kita itu memperkarakan firman Tuhan dalam artian, marilah kita belajar firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kinuisi, akan menjadi putih seperti salju. Di sini ditulis seperti itu ayat 18. Akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jika kamu menurut ayat yang 19 ya guys, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi jika kita ini kan di sini kan di awal kan dijelaskan, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jadi kita mempelajari dan mengikuti, maka kita akan menuai, memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi intinya yang saya ambil dari pertemuan 13 ini dengan subtema ibadah apa sih yang berkenan di hati Tuhan? Ibadah yang dari hati nurani, bersih dan tulus, ikhlas melakukannya dan berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat, itu yang terpenting. Mau dosa kita merah apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, itu tetap akan hilang dan putih seperti salju dan bulu domba. Karena apa? Karena kita mengakui kesalahan kita tidak sombong dan kita merendah. Bahkan kita basuhlah dirimu, bersihkan, itu berkata bersihkanlah daripada yang jahat. Dan sekian dari saya, khotbah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan ini opini pandangan saya pribadi yang saya dapat dari pertemuan 13, yang saya ambil pertemuan 13. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.